Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Dwi Laksani dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, akan menyampaikan tentang Istinbatul Ahkam Madzhab Hanafi yang dibimbing oleh Bapak Ahmad Nur Sobah SHI MSI. Latar belakang, kalau dilihat dari materi dan cakupan ijtihad dalam menemukan kerangka teori dalam perkembangan hukum Islam oleh para ulama tersebut, sesungguhnya masih banyak yang relevan dengan kondisi sekarang ini. Maka upaya yang harus dilakukan oleh ulama dan generasi ulama yang memiliki kemampuan mengembangkan hukum Islam adalah bagaimana agar buah pemikiran mereka masih relevan dengan masa sekarang. Satu-satunya cara yang dapat dilakukan adalah ijtihad, baik yang bersifat individual maupun kolektif dengan berbagai pendekatan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menamparkan materi yang membahas tentang Istinbatul Ahkam Madzhab Hanafi. Dalam pembahasan yang pertama yaitu akan membahas tentang biografi Imam Hanafi. Yang sering kita kenal dengan sebutan Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Sabit Al-Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah, 699 Masehi, pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari Abu Hanifah atau yang artinya suci dan lurus karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. Imam Abu Hanifah menimba ilmu hadis dan fikih dari banyak ulama terkenal. Untuk fikih, selama dalam 18 tahun, beliau berguru kepada Ahmad bin Abi Sulaiman, murid Ibrahim An-Nakhai. Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadis dan lebih banyak menggunakan qiyas dan istihsan. Dalam belajar ilmu fikih, Imam Abu Hanifah mengambil fikih ulama Kufah dari berbagai aliran dan metode yang ada di sana. Sementara sebagaimana yang kita ketahui bahwa fikih Kufah secara umum bermuara pada metode beberapa tokoh seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Alqamah atau murid Ibnu Mas'ud dan Ibrahim. Lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu metode fikih mazhab Hanafi. Adapun metodenya dalam fikih sebagaimana perkataan beliau sendiri, saya mengambil dari kitabullah jika ada, jika tidak saya temukan, saya mengambil dari sunnah dan athar dari Rasulullah SAW yang sahih dan saya yakini kebenarannya. Jika tidak saya temukan di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, saya cari perkataan sahabat, saya ambil yang saya butuhkan dan saya tinggalkan yang tidak saya butuhkan, kemudian saya tidak akan mencari yang di luar perkataan mereka. Ada beberapa metode yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah, yaitu ada 7 usul istinbat, yaitu yang pertama, Al-Quran. Abu Hanifah memandang Al-Quran sebagai sumber pertama pengambilan hukum sebagaimana imam-imam lainnya. Hanya saja beliau berbeda dengan sebagian mereka dalam menjelaskan maksud Al-Quran tersebut seperti dalam mafhum mukhalaf. Yang kedua yaitu sunnah atau hadis. Imam Abu Hanifah juga memandang sunnah sebagai sumber hukum. Yang kedua setelah Al-Quran sebagaimana imam-imam yang lainnya. Yang berbeda adalah beliau menetapkan syarat-syarat khusus dalam penerimaan sebuah hadis yang memperlihatkan bahwa Abu Hanifah bukan saja menilai sebuah hadis dari sisi sanad atau perawi, tapi juga meneliti juga dari sisi matan atau isi hadis dengan membandingkannya dengan hadis-hadis lain dan kaidah-kaidah umum yang telah baku dan disepakati oleh para ulama. Metode yang ketiga yaitu ada ijma. Imam Abu Hanifah mengambil ijma secara mutlak tanpa memilih-milih, namun setelah meneliti kebenaran terjadinya ijma tersebut. Dan yang keempat yaitu perkataan sahabat. Metode beliau adalah jika terdapat banyak perkataan sahabat, maka beliau mengambil yang sesuai dengan ijtihadnya tanpa harus keluar dari perkataan sahabat yang ada itu. Dan jika ada pendapat dari kalangan tabi'in, beliau lebih cenderung berijtihad sendiri. Dan yang kelima yaitu qiyas. Beliau menggunakannya jika mendapatkan permasalahan yang tidak ada nas dan menunjukkan solusi permasalahan tersebut secara langsung atau tidak langsung. Dialah isyarah atau tadammuniyah. Disinilah nampak kelebihan Imam Abu Hanifah dalam mencari sebab ilat atau hukum. Lanjutkan istinbat Imam Abu Hanifah yang keenam yaitu menggunakan istihsan. Dibandingkan imam-imam yang lain, Imam Abu Hanifah adalah orang yang paling sering menggunakan istihsan dalam menetapkan hukum. Dan yang terakhir yaitu urf. Dalam masalah ini, Imam Abu Hanifah juga termasuk orang yang banyak memakai urf dalam masalah-masalah furu' fikih, terutama dalam masalah sumpah atau yamin, lafaz talak, pembebasan budak, akad, dan syarah. Pada halaman terakhir kali ini akan ada contoh istinbatul ahkam madzhab Hanafi. Contohnya yaitu
Hukum akikah adalah bid'ah, bukan sunnah. Pernyataan beliau ini juga dikuatkan oleh beberapa ashabnya, ulama madhab Hanafi. Referensi hukum yang digunakan Imam Hanafi adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Nasa'i, Baihaqi, dan Hakim. Diriwayatkan dari Amr bin Su'aib, ayah beliau berkata, Rasulullah SAW ditanya masalah akikah. Kemudian beliau menjawab, Allah tidak menyukai beberapa akikah, seakan-akan Nabi SAW tidak suka penamaan akikah. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i, Baihaqi, dan Hakim. Jadi dapat disimpulkan bahwa istimbatul ahkam madzhab Hanafi ini agak lebih cenderung ke ra'yu dari Imam Abu Hanifah lebih sering menggunakan ra'yunya dari dibandingkan dengan nas-nas yang ada yang sudah dipakai oleh ulama-ulama lain.